Sebabnya saudaraku, kalau sebaik mungkin jangan lewatkan firman Tuhan, karena itu kehendak Bapa kepada kita. Firman Tuhan harus jadi kesukaan kita. Kalau Yesus sudah belajar begitu, apalagi kita, saudara-saudaraku. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Apapun percobaan, apapun pergumulan itu, kalau kita melakukan firman, di situ yang paling luar biasa, mujizat Tuhan pasti terjadi. Bagi yang melakukan firman. Bagi yang melakukan firman itu artinya bagi yang mengasihi Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita berada dalam persekutuan kepada Tuhan. Semua hanya kemurahan Tuhan. Haleluya. Salam buat kita semua yang ada di sini. Salam juga buat saudara-saudara yang mengikuti jalannya ibadah ini melalui media sosial ini dimanapun berada. Semoga kita semua bersekutu di dalam Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita akan baca firman Tuhan dari kitab Yesaya. Saya mau mengajak kita membaca di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-57 ayat yang ke-10. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu, tapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Bersama kita semuanya membaca 1, 2, 3. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu, tapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Saudara-saudaraku, perjalanan jauh di bumi, perjalanan jauh secara rohani. Kalau perjalanan di bumi ini, ya begitulah saudara-saudaraku ya. Kemana kita pernah berjalan, tadi kita dengar ada bersaksi ke Mesuji, ada bersaksi ke Medan, mungkin ada juga yang ke Amerika, ya. Ini saudara-saudaraku, di mana saja di sekitar bumi ini, tapi perjalanan rohani, perjalanan yang sangat jauh itu adalah mulai kita mengenal Tuhan sampai terakhir hidup kita, ataupun sampai bertemu dengan Tuhan. Harus ada keteguhan, saudara-saudaraku. Betapapun kita letih lesu, dan jangan sampai berkata tidak ada harapan, putus asa. Ya, anak-anak Tuhan selalu ada harapan, karena Tuhan kita menguatkan dan menolong. Asal kita sudah ada ketentuan itu, kalau kita tidak putus asa, justru Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Engkau mendapat kekuatan yang baru. Dan apapun dalam liku-liku hidup kita ini, saudara-saudaraku,
tantangan hidup ini masing-masing berbeda, tidak sama, dari segala macam-macam, saudara-saudaraku. Saya juga tidak terlalu mencampuri umpamanya Jokowi, cuma karena terlalu banyak saya lihat di media-media asal saya buka internet, ketemu itu. Jadi dia itu serangan itu macam-macam, dari mana-mana, sampai dari dalam negeri, dari luar negeri. Tapi itulah saudara-saudaraku, ya saya bukan bela dia, tapi itulah dia juga di situ tuh, dia tenang-tenang saja. Paling lucunya dia cuma ketawa, gitu loh. Jadi kita ini anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi, jangan sampai patah semangat. Ini saudara-saudaraku, ya, oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu. Jadi dalam perjalanan yang jauh itu macam banyak tantangan bagi kita. Panas, dingin, mungkin berbatu-batu, mungkin berduri-berduri, mungkin macam-macam, mungkin ketemu lagi ular, mungkin ketemu lagi ya apalagi singa kayak apa kayak. Ya. Tapi tidak boleh berkata tidak ada harapan. Tuhan tentukan kita jadi pemenang, hanya tidak boleh putus asa. Justru disitulah kita akan mendapat kekuatan yang baru. Jadi apapun perjuangan kita dalam pribadi, dalam rumah tangga, dalam nikah, dalam usaha, dalam pekerjaan, ini saudara-saudaraku, ini semuanya berlaku. Jadi perjalanan jauh itu semuanya, ya. Dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Musa dengan keluarganya, saudara-saudaraku, walaupun dia nangis, tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Kalau orang tua Musa melihat tidak ada lagi usaha yang harus dia kerjakan, dia pasrah anaknya kepada Tuhan. Dia hanya membuat satu peti dari apa itu namanya, keranjang, baru dikasih bangsa aspal itu biar jangan masuk air. Ya itulah. Jadi dia tinggal pasrah kepada Tuhan. Memang saudara-saudaraku, dalam ujian cobaan itu tangisan itu ada, tapi jangan tangisan putus asa. Ada tangisan itu, coba bilang enggak ada. Tapi walaupun tinggal tangisan, saudaraku, tangisan dari siapa, bapak mamanya siapa tuh, Musa, Jokowi, kakaknya Miriam, dan Musa sendiri tinggal nangis, saudara-saudara itu. Tapi itu pun kalau tetap percaya kepada Tuhan, pertolongan Tuhan itu, bagaimanapun caranya, kita tidak perlu khawatir dan jangan perlu takut, saudara-saudaraku. Yang memusuhi mereka itu justru itu yang Tuhan pakai untuk memelihara Musa itu. Jadi jangan khawatir, Tuhan sanggup melakukan segala perkara ini. Jadi kita mendapat kekuatan yang baru. Apapun pergumulan kita ini, engkau tidak berkata tidak ada harapan. Ini yang paling bagus, saudaraku. Jangan putus asa, jangan putus harapan. Dalam kita melanjutkan tahun ini masih panjang ini. 365 baru dikurang 19. Masih panjang, saudara-saudaraku. Tapi apapun itu jangan sampai ada yang putus asa. Pergumulan apapun jangan putus asa. Dan Tuhan sanggup memberikan kekuatan baru
dan hasil yang baik. Kita harus yakin itu, saudara-saudaraku yang terkasih. Di dalam hal ini ada hal yang kita akan perhatikan, rahasia-rahasia untuk kita ya melanjut dalam perjalanan ini, menyelesaikan dengan baik. Dalam Kisah Para Rasul, saya mau mengajak kita membaca dulu ini dalam perjalanan Paulus dengan rombongannya dalam pelayaran yang benar-benar harus melalui tantangan yang sangat hebat. Kisah Rasul pasal 27, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Nah ini saudaraku. Nah ayat 18 ya. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Sudah terombang-ambing. Perahunya boleh, tapi imannya nggak boleh terombang-ambing. Kuat. Amin saudaraku. Pegang terus. Jadi iman kita ini tinggal itu yang teguh, saudara-saudaraku. Pengharapan yang teguh. Jadi kita lihat di sini, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Nah, ini saudara-saudaraku, ada hal yang harus kita berani melepaskan, tidak mempertahankan. 19, dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Jadi yang pertama membuang muatan kapal ke laut. Dan hari ketiga itu sampai membuang alat-alat kapal pun harus dibuang, saudaraku. Jadi bukan muatan, jadi bagian dari kapal itu juga dibuang. Baru mereka ya bisa sampai langsung dua-dua. Tapi sekarang juga jalan kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Nah, jadi dalam kesukaran apapun tabah hati. Jangan sampai hilang ketabahan, keimanan. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Tuhan sanggup memelihara kita. Yakinkan ini, saudara-saudaraku. Kecuali kapal ini. Ya, segala sesuatu yang di dunia ini nanti kan kita tinggalkan, saudaraku. Nggak ada yang dibawa. Dan kita ini selamat. Bisa bersama Tuhan hidup kekal selama-lamanya. Jadi harus ada kerelaan, ada yang harus ditinggalkan. Rasul Paulus, saudara-saudaraku, dalam perjalanan rohaninya, dia memiliki satu rahasia hidup lah, ya, trik hidup ini, saudara-saudaraku. Dalam Filipi pasal 3 saya mau ajak kita mau lihat ini. Filipi pasal yang ketiga.
mulai 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Nah, ini sudah, kalau dari 12, saya lebih baik baca mulai 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini, saudara-saudaraku, harus juga kita memakai satu trik, boleh bilang trik lah ini ya. Jadi kalau tadi muatan kapal dibuang, habis itu perkakas kapal. Itu, saudara-saudaraku. Jadi di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi ini trik ini boleh kita katakan begini. Yang di belakang kita ini harus rela membuang. Nah, tapi yang ke depan ini jangan kita mendahului, saudara-saudaraku. Ikuti saja dan semua kita bereskan dengan baik. Ikuti saja. Tapi jangan kita yang mendahulukan. Karena Tuhan yang mengatur semua. Manusia boleh merencanakan seluruh apa saja pun. Tapi keputusan di tangan Tuhan. Jadi jangan terlalu harus ini, saudaraku. Kalau terlalu maju, bisa tidak ada yang mau dicari. Tapi bisa habis-habisan. Ya, bunuh-bunuhan pun bisa, berantem pun bisa. Ini satu contoh, saudaraku. Suami istri itu, mereka sebenarnya udah mau tidur. Tapi, tak bagaimana. Itu saya. Satu bilang gini, kalau suaminya bilang, Pak, nanti kalau aku duluan mati, kamu kawin lagi ya? Nah, ini kan nggak tahu siapa yang duluan mati. Terus suaminya bilang, nah kalau nanti aku mati, kamu kawin juga? Nah, hanya gara-gara itu, wah bisa pukul-pukulan, saudara-saudaraku. Nah, ini mendahulukan yang akan datang. Nggak usah lah. Nanti kalau apa terjadi, ya udah, jangan putus asa. Perbaiki sebaik-baiknya. Ada trik kita untuk maju. Ya gitu, seperti tadi. Ada kapal itu terombang ambing sangat kuat. Ya udah, buang muatan itu bila perlu, buang. Enggak muatan, tinggal apa? Perkakas juga buang. Nah, begitu saudaraku trik. Jadi, dalam hidup manusia ini, jangan terlalu maju ke depan. Apa yang ke depan itu urusan Tuhan. Apa yang sudah berlalu, tinggalkan. Yang memberati. Ya, kalau yang baik jangan buang. Makanya kalau Yesus itu, dia saya lihat tidak ada yang di belakang. Tapi kalau Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Apa artinya? Yang awal dan yang akhir. Jadi itu tetap stabil. Nggak ada yang terbelakang. Semuanya tetap baru. Hanya awal baru,
akhirnya tetap baru. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Dan semua itu adalah di dalam keadaan yang baik. Nah, kalau kita dalam hal yang baru, itu sebabnya kita boleh baca juga, biarpun nanti kita akan ulang-ulang lagi, lihat yang ke 18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Berarti ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir. Ini menolong kita, saudara-saudara. Jadi kalau Yesus itu nggak ada yang lama, nggak ada yang baru, tapi dialah yang awal, dialah yang akhir. Tapi kalau manusia harus itu ada. Makanya kita harus berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bahwa orang yang ada di dalam Kristus, 2 Korintus 5 ayat 7 baca biar waduh saudara-saudara ya. Tuhan berkati kita, tolong. Ayat yang ke-17. Ya. Ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya. Jadi yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudaraku, dalam perjalanan kita, kadang-kala apa yang di belakang kita belum bisa dibuang. Ya. Tapi kalau tadi rombongannya Rasul Paulus, muatan sudah dibuang, perkakas kapal juga sudah dibuang. Tapi orang Kristen, saudara-saudaraku, ya, banyak sekali masih yang lama itu tanpa disadari jadi memberati. Oh, ini dulu begini sama saya. Ini saudaraku, banyak yang belum dilupakan. Ini dulu merebut kue saya. Contoh, ini dulu merebut permen saya. Ini hanya contoh saja, saudara-saudaraku. Kalau belum benar-benar oleh darah Yesus, itu nggak bisa dihapus. Sampai jauh-jauh lagi masih bisa dibawa-bawa dalam perjalanan kehidupannya. Semoga kita hal-hal yang begitu nggak ada lagi, saudara. Harus benar-benar yang di belakang itu setiap yang memberati. Kalau yang bukan memberati itu bukan yang di belakang, itu bagian alfa omega. Alfa omega yang awal dan yang akhir sama. Jadi kalau Rasul Paulus berkata yang di belakang itu adalah hal-hal yang memberati perjalanan untuk maju kepada kesempurnaan. Ini saudara-saudaraku, harus kita melewati bagaikan dari ruangan kudus kepada ruangan yang maha kudus. Semua apapun yang berbau keinginan daging, termasuk yang memberati kehidupan kita, jangan kita pertahankan, saudaraku, supaya bisa masuk ke dalam ruangan maha kudus, aman,
tidak bisa lagi direbut oleh maut, tidak bisa lagi direbut oleh antikris. Tapi kita aman dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, ini harus kita mengerti. Seperti di dalam kapal itu, mana muatan yang menumpang, mana perkakas yang lama. Ini saudara-saudaraku. Karena di dalam kehidupan kita ini otak manusia ini banyak ini ingatan-ingatan, memori-memori. Itu tanpa disadari bagaikan memberati kapal kita. Kapal rohani kita menuju kepada pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang sudah diukur rohaninya. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita harus mengerti. Rasul Paulus berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apakah tujuan? Siap bagi hari kedatangan Tuhan. Dan tujuan kita itu diawali dengan 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang 16-17. Coba dulu, ada yang bisa dapat. 16 dan Iya. 17. Yang firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Iya. Jadi ini adalah tujuan kerohanian kita. Tuhan datang, tapi ada di mana? Di udara. Nah, kita yang hidup ini mendapat satu kuasa. Yang mati dalam Tuhan pertama dibangkitkan. Kita yang hidup diubah. Baru bersama-sama boleh naik ke udara. Nah ini saudara-saudara. Ada apa di udara? Disitulah pesta nikah anak domba Allah itu, saudara-saudaraku. Dan nanti kalau itu sudah selesai, maka semua akan turun. Belum langsung ke Yerusalem baru. Turun ke bumi dalam kerajaan 1000 tahun. Ini saudara-saudaraku. Jadi nanti di situ sudah ada Yesus, Raja segala raja, mempelai sorga. Ada juga nanti tingkat-tingkat dari kerohanian ini, ya. Jadi ada mempelai Tuhan, ada yang pengiringnya, ada seperti dalam pesta lah. Ada undangan-undangan. Nah, itu dalam kerajaan 1000 tahun. Dan termasuklah di situ nanti menghakimi malaikat-malaikat. Nah, ini susunannya semuanya, saudara-saudaraku, ya. Jadi makanya kerohanian kita harus sampai ya berusaha. Dalam Filipi 3 ayat 12 tadi, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya,
karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ini pertama dia mengajar begitu, saudaraku. Tetapi nanti dia berkata lagi, ayat 16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Dan ayat 15 masih dia bilang, karena itu marilah kita yang sempurna. Jadi harus sampai, saudara-saudaraku. Ini. Jadi pertama memang begitu dalam perjalanan kita. Tapi dalam perjalanan ini ya harus sampai benar-benar kita perhatikan mana yang memberati, buang semuanya. Mungkin dalam perjalanan kehidupan kita ini, kalau saya ini sakit hatiku ini nggak bisa lagi ya dibongkar, ini udah terlalu berkarat, saudara-saudaraku. Jangankan muatan, perkakas kapal pun harus dibuang kalau mau selamat. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Ya, jadi jangan ada di dalam hati itu lagi apa, sakit, dendam, tidak memaafkan, dengki apa semuanya lah. Itu yang tanpa disadari jadi muatan di dalam kapal itu dalam perjalanan. Tapi semakin kita meningkat, saudaraku, semakin mengarah kepada sasaran, semua harus dibongkar. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya tadinya belum menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna. Jadi harus sampai ke situ permulaan perjalanan sebelum membuang mana-mana yang memberati. Dia belum menangkap. Tapi kalau semua itu sudah beres dalam perjalanan, karena itu marilah kita yang sempurna. Berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Harus menang, saudara-saudaraku. Sejauh apapun perjalanan kita ini, jangan khawatir, jangan takut. Kalau hanya gelombang-gelombang itu, saudaraku, itu namanya biar kita mengerti bahwa Tuhan itu berkuasa luar biasa. Apapun gelombang dalam kehidupan kita ini, biasanya saudara-saudaraku, kalau gelombang ekonomi, wah itu nanti dipakai oleh antikris. Sehingga benar-benar dia mengikat manusia. Karena antikris sosialnya itu tinggi, saudaraku. Kalau kita mau menyembah setan sama dengan kepada Tuhan Yesus, kalau engkau mau menyembah saya, aku berikan semua perkara dunia ini. Nanti di dalam 3,5 tahun dia juga akan melakukan itu. Di dalam kesulitan dunia, sulit makanan. Wah, sembakonya iblis, saudara-saudaraku, luar biasa. Dia bilang, nih semuanya, cukup semuanya. Dan dia bilang apa? Nggak usah bayar, yang penting ada cap menyembah antikris ini, saudaraku. Jadi iman itu semua harus dibongkar. Ya, tadinya kepada Tuhan dialihkan kepada antikris. Itu sebabnya kita harus mengerti, saudara-saudaraku,
sekarang ini banyak yang memiliki hidup antikris, tapi antikris belum berkuasa sepenuh sekarang. Nah, ini kita harus mengerti. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Nah, ini sudah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi sekarang ini sudah banyak antikris, tetapi menguasai sepenuhnya itu 3,5 tahun nanti. Jadi sekarang masih masa berjalan, saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus bergumul menjadi yang paling bersungguh-sungguh, masuk di dalam ukuran yang tertinggi, berbuah 100. Sebabnya ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi harus kesungguhan, saudaraku. Di mana kesungguhan? Ya, kalau ada muatan-muatan yang memberati, buang. Bila perlu sudah nggak ada lagi perkakas kapal pun yang tidak akan mendukung maju, buang juga. Ini saudara-saudaraku. Jadi sudah berkakas kapal, tapi kalau itu tidak membawa kepada kemajuan untuk menyeberang, itu buang juga. Itu sebabnya semua harus yang bersungguh-sungguh kepada kebenaran firman, sampai seperti tadi malam tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk berkata ya kepada firman Tuhan. Seperti Yesus itu, di dalam dia berkata, Bapa, kuserahkan rohku kepadamu. Habis itu tirai terbelah. Artinya seluruh penurutan sudah dilaksanakan oleh Yesus. Kalau dia, saudaraku, sudah taat, apalagi kita. Yesus saja belajar taat, apalagi kita. Ibrani pasal yang kelima, ayat 8. Dan sekalipun ia, itu Yesus, adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi dalam Yohanes 8 ayat 38, 38, coba Yohanes 6. Tadi Yohanes berapa saya? Yohanes 6 ya. Ya, Yohanes 6 ayat 8. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Iya, sampai di mana itu? Yaitu sampai di dalam waktu Yesus berkata, Matius pasal 27, berapa tadi malam? Itu saudara-saudaraku. Boleh tolong baca 27 itu. Matius 27 ayat yang ke 51 ya. 51, demikian firman Tuhan. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ya. Ini saudara-saudaraku dimulai dari Yesus berkata, Bapa, kuserahkanlah
nyawaku kepadamu. Bagaimana Yesus bisa menyerahkan itu? Itu karena semua sudah selesai dilakukan. Kehendak Bapa selesai dilakukan. Jadi perjalanan kita, saudaraku, menyelesaikan semua kehendak Bapa kepada kita. Itu sebabnya, saudaraku, kalau sebaik mungkin jangan lewatkan firman Tuhan, karena itu kehendak Bapa kepada kita. Firman Tuhan harus jadi kesukaan kita. Kalau Yesus sudah belajar begitu, apalagi kita, saudara-saudaraku. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Apapun percobaan, apapun pergumulan itu, kalau kita melakukan firman, di situ yang paling luar biasa, mujizat Tuhan pasti terjadi. Bagi yang melakukan firman. Bagi yang melakukan firman itu artinya bagi yang mengasihi Tuhan. Jadi intinya bagi yang mengasihi Tuhan, Allah itu berbuat hal yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang kita sering baca, 1 Korintus 2, mulai 9, itu dari kita belajar melakukan firman. Tolong baca lagi. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Yang firman Tuhan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Iya, jadi kalau kita sudah belajar taat seperti Yesus, dan ketaatan itu sampai kepada semua firman Tuhan, maka kita akan melihat mujizat yang tidak terpikirkan, tidak masuk di otak manusia. Tapi Tuhan kita sanggup melakukannya. Itu sebabnya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Ini saudaraku, tadi juga waktu dalam Filipi kan begitu. Pertamanya, aku belum mencapai itu. Seolah-olah aku sudah mencapai. Belum. Tapi nanti di dalam penyerahan sepenuh, harus sampai mencapai. Sehingga kita baca juga di dalam Ibrani 5 ini, ayat yang ke-9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi mereka semua yang taat kepadanya. Jadi tetap harus yang taat kepadanya, bukan semua saudara-saudaraku. Itu sebabnya tadi yang jadi antikristus itu tidak sungguh-sungguh, tidak taat. Semoga perjalanan kita, saudaraku, semuanya semakin bersungguh-sungguh. Kalau ini boleh terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi, semua anak-anak diberkati oleh Tuhan. Siap bagi hari kedatangan Tuhan. Tidak ada yang terhilang, saudaraku. Perahunya bisa binasa, tapi orang yang percaya satu pun tidak ada yang binasa. Semua selamat, saudaraku. Artinya dunia ini boleh kita tinggalkan semuanya, tapi kita pasti ditolong, diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam masa sekarang ini, apa yang membebani, apa perkara yang lama, apalagi yang tidak berguna, saudara-saudaraku. Muatan-muatan yang berguna saja sudah dibuang, apalagi yang tidak berguna. Kalau kita ingat-ingat perbuatan-perbuatan orang lain yang tidak baik, apalah gunanya itu, saudaraku? Itu adalah beban yang memberati kapal kita. Haleluya, saudaraku. Perjalanan kita buang semuanya itu. Ya, jangan ada lagi. Ayo, keturunan isi takut. Udah doamu sudah. Jangan ada yang begitu lagi, saudaraku. Dulu bapakmu begini, dulu mamamu begini, keluargamu begini. Jangan. Masalah yang sangat besar sekalipun kalau bersama Tuhan,
kita lewati semua. Haleluya. Menang semuanya, saudaraku. Ya, tadi di dalam Kisah Rasul pasal 27 itu, saya senang, saudaraku. Semua alat-alat itu boleh binasa, tapi kita tidak ada yang bisa binasa. Itu kemurahan Tuhan bagi kita. Tapi lupakan, buang semua apa yang memberati. Ya, semakin pasrah kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh, semakin beriman kepada Tuhan. Maka saudara-saudaraku, kalau orang rombongan dari Rasul Paulus itu bagaikan rombongan kita sampai kepada sasaran akhir. Ya, orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, kita yang hidup diubah. Ya, dalam sekejap sesudah itu kita akan bertemu dengan Tuhan di udara. Sesudah itu pesta nikah anak domba Allah, kerajaan 1000 tahun. Baru sesudah itu masuk Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Yerusalem baru adalah tempat Tuhan, Allah Bapa, Yesus Kristus bersama dengan semua umatnya. Kita sudah sering membaca Wahyu 21 ayat yang ketiga. Ayat yang ke-22 tadi Kisah Rasul 27. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Apapun yang terjadi, tabah hati. Ya. Dan sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Ya, tidak ada yang binasa di antara kita. Bapak, ibu, pemuda, pemudi, sampai anak-anak, tidak ada yang binasa kecuali kapal itu. Ya sudah, kalau itu kan semua kita tinggalkan perkara dunia ini. Haleluya. Belum ada kulihat orang kuburannya 3 meter kali 3. Wah, di situ ada kulkas, ada ini. Nggak ada yang gitu-gitu. Paling ya cukup itulah. Kadang-kadang saudaraku, petinya aja kadang nggak muat. Nah, kalau sudah terjadi begini, saya kadang ya mengantar jenazah juga harus diginiin lagi, saudaraku. Angkat lagi, diangkat lagi, baru dikorek lagi. Karena petinya aja nggak muat, apalagi yang lain-lain, saudaraku. Ya, jadi semua apa yang di dunia ini kita tidak akan bawa. Ya. Kita kan sudah menyanyi, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Amin, amin, amin. Tapi kita selamat, saudaraku, ya. Tuhan memberkati kita semua, dan kita mau datang kepada Tuhan. Saya undang saudara-saudaraku berdiri.